Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Pak Muhammad Imron Rosadi MPD selaku dosen ilmu pendidikan. Yang saya hormati teman-teman saya dari kelas F ilmu pendidikan. Perkenalkan, nama saya Topan Nugroho, NIM 2119262 dari kelompok 10. Sebelumnya saya perkenalkan nama atau anggota-anggota kelompok 10. Yang pertama, saya sendiri sebagai pemateri 1. Yang kedua, Ningrum Ningsih sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Risma Ayuning Asti. Yang keempat, MS Taufikur Rahman sebagai pemateri keempat. Langsung saja ke pemateri 1, yaitu saya sendiri akan menjelaskan sejarah pendidikan inklusi. Sebelumnya, apa itu sejarah pendidikan inklusi? Sebelumnya pendidikan inklusi terlebih dahulu saya akan bahas apa itu pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah di mana anak-anak yang berkebutuhan khusus ditempatkan atau dijadikan satu di dalam kelas dengan anak-anak yang normal yang lainnya dengan umuran sebaya. Itu dinamakan dengan pendidikan inklusi tanpa membeda-bedakan fisik, ras, ataupun agama. Langsung ke sejarah pendidikan inklusi. Sejarah pendidikan inklusi awalnya adalah konsekuensi lanjut dari kebijakan Global Education for All atau pendidikan untuk semua yang dicanangkan oleh UNESCO pada tahun 1990. Kebijakan tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan hak asasi manusia dalam pendidikan dan tidak adanya perbedaan yang dicanangkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1949. Sekolah inklusif berbeda dengan sekolah SLB, di mana sekolah inklusif seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dia menyatukan semua anak-anak tanpa membedakan fisik ataupun ras dan semacamnya. Model pendidikan khusus tertua adalah model segregation yang menempatkan anak berkelainan di sekolah-sekolah khusus atau bisa disebut dengan sekarang adalah sekolah luar biasa atau dengan SLB. Kemudian pada abad pertengahan ke-20 muncullah model sekolah inklusi yang dimaksudkan agar tidak adanya perbedaan antara anak-anak dengan anak-anak yang lainnya tanpa membedakan fisik. Selanjutnya, menurut para tokoh, Staub dan Peck mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, ataupun berat secara penuh di kelas reguler atau di kelas biasanya. Jadi dapat disimpulkan, pendidikan inklusi adalah anak berkelainan dididik bersama-sama anak lainnya atau anak normal untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, yang mana pendidikan inklusi ini merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi semua siswa tanpa melihat kondisi fisiknya. Sekian dari saya, nanti ada pemateri selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningrum Ningsih, NIM 2119265. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan inklusi. Seiring dengan berkembangnya tuntunan kelompok berkebutuhan khusus dalam menyuarakan hak-haknya, muncullah konsep pendidikan inklusi. Salah satu kesepakatan internasional yang mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi adalah Konvensi Hak Penyandang Disabilitas dan Protokol Opsional yang disahkan pada Maret 2007. Dalam pasal 24 dalam konvensi ini disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi di setiap tingkatan pendidikan. Adapun salah satu tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh kelompok berkebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.
Namun dalam prakteknya, sistem pendidikan inklusi di Indonesia masih menyisakan persoalan tari ulur antara hak pemerintah dan praktisi pendidikan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Ayuning Asti dengan nomor NIM 2119280 akan menjelaskan mengenai contoh pendidikan inklusi di Indonesia. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menyatukan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal pada umumnya dalam satu kelas tanpa adanya diskriminasi. Pendidikan inklusi di Indonesia itu diresmikan oleh pemerintah pada tahun 2004 di Bandung. Indonesia yang sudah menerapkan pendidikan inklusi atau sekolah-sekolah di Indonesia yang sudah menerapkan pendidikan inklusi itu ada sekitar 3.800 sekolah. Di Jawa Tengah sendiri ada sekitar 317 sekolah. Kalau di Pekalongan itu ada 5 sekolah. 1 pada jenjang sekolah menengah pertama, 4 jenjang sekolah dasar. Kalau sekolah menengah pertama itu ada di sekolah menengah pertama Poncol. Sekolah pertengah di SMP 10. Kalau SD-nya itu ada di SDN Bendan, SDN Kuripan, SDN Panjang, sama SDN Poncol. Itu aja. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MS Taufikur Rahman, NIM 2119381. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sejarah pendidikan inklusif di Indonesia. Upaya memperkenalkan dan menerapkan pendidikan inklusi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1980-an. Kesuksesan pelaksanaan pendidikan inklusif sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor budaya, faktor politik, dan juga faktor sumber daya manusia. Keterlaksanaan pendidikan inklusi dapat dievaluasi dengan suatu indeks yang disebut Index for Inclusion, di mana indeks ini terdiri dari 3 dimensi, yakni dimensi budaya, dimensi kebijakan, dan juga dimensi praktek. Setiap dimensi dibagi dalam 2 seksi. Untuk dimensi yang pertama yakni dimensi budaya, di sini terdiri dari seksi membangun komunitas dan juga seksi membangun nilai-nilai inklusi. Untuk dimensi kebijakan terdiri dari seksi pengembangan tempat untuk semua dan juga seksi melaksanakan dukungan untuk keberagaman. Yang ketiga, untuk seksi dimensi praktek terdiri atas seksi belajar bermain bersama dan juga seksi mobilisasi sumber-sumber. Menjelang tahun 1990-an, upaya baru dilakukan untuk mengembangkan pendidikan inklusif melalui proyek kerjasama antara Depdiknas dan juga pemerintah Norwegia agar tidak mengulangi kesalahan di masa lalu dengan program pendidikan integrasi yang nyaris mati. Perhatian diberikan pada sustainabilitas program penerapan pendidikan inklusif, dan pemerintah pada tahun itu memberikan perhatiannya dengan mengeluarkan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang menekankan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan jenjang jalur satuan bakat minat dan kemampuannya tanpa adanya diskriminasi. Dengan kata lain, dalam sektor pendidikan formal seharusnya tidak ada lagi sekat sosial yang membedakan para difabel dengan masyarakat umum. Orang tua bisa mendaftarkan anak difabel mereka ke sekolah umum. Sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif, Indonesia pada tahun 2004 menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung
dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Dan hingga saat ini, pendidikan inklusif di Indonesia masih terus berkembang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.